Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rista Sibarani dari SD Negeri 22 Pangkatan, peserta PPG dalam jabatan Guru Agama Kristen 3 2025 di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, bidang studi pendidikan agama Kristen dengan nomor peserta 102969185001 dengan NIM 2501061283. Saya guru agama Kristen dan guru pekerti di SD Negeri 22 Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 6 SD dengan tema Aku Menyesal dan Bertobat. Dalam pembelajaran hari ini menggunakan model pembelajaran deep learning. Dalam video pembelajaran ini saya banyak kekurangan dan saya mohon kritik dan saran dari Bapak Ibu dosen. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hai. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Luar biasa ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Siapa dulu yang pimpin doa kita, Nak? Oke. Semangat berdiri. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami tak bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami tak bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Mana kita bersatu di dalam Isa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu buat hari ini. Kami mau belajar Bapak, berkatilah pembelajaran kami Bapak buat hari ini. Hanya ini doa anak-Mu Bapak. Amin. Amin. Terima kasih. Kembali ke tempat masing-masing. Absen dulu ya, Nak, sebelum kita mulai pembelajaran kita ya. Dengar namanya masing-masing ya, Nak. Alexander
Firman Ibu. Hermanto Sihombi, Ibu. Joiman, Ibu. Melinda Tamba, Ibu. Nengki, Ibu. Putra Pratama Panjaitan, Ibu. Putra Tamba, Ibu. Renianti Silalahi, Ibu. Satri Yohana Nababan, Ibu. Yuanda Nasution, Ibu. Windy Bornasution, Yulan. Ibu. Iya, berarti semua hadir ya Nak ya? Iya, terima kasih. Berarti Tuhan masih memberikan kita kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa hadir ke sekolah ini dalam keadaan sehat. Berarti gak ada yang gak hadir kan anak-anak Ibu? Ya, Bu. Ya, pembelajaran kita minggu kemarin itu mengenai menyesal. Nah, kita lanjutkan. Menyesal. Siapa yang pernah minta maaf? Minta maaf. Betul nggak ada di sini yang pernah minta maaf? Nggak berbohong? Ya, Bu. Berarti semua di sini minta maaf ya, udah pernah minta maaf. Nah, setelah kamu minta maaf, bagaimana perasaan kamu? Bahagia. Bahagia, Gembira. gembira, senang. Apalagi Hermanto tadi nak? Bisa punya teman. Iya, jadi itu semua adalah bagian dari setelah kita minta maaf kan? Iya. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita di sini menjelaskan arti bertobat. Menjelaskan arti bertobat. Nah, peserta didik dapat menceritakan bagaimana kembali kisah Saulus. Nah, peserta didik juga dapat di sini memberi kesetiaan Allah yang terus-menerus memanggil manusia supaya bertobat. Nah, siapa dulu yang bisa menulis kata-kata menyesal dan bertobat? Siapa nak? Maju dulu ke depan nak. Siapa? Iya. Isi pilih depan. Ya, bertobat. Ya, bagus. Siapa lagi nak yang bisa menuliskan? Sini. Ya, tidak merasa sedih. Siapa lagi? Ada yang bisa lagi? Iya, bagus-bagus semua. Kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman. Jadi
teman kita. Ya, semuanya bagus-bagus, baik-baik. Mari kita tepuk tangan masing-masing. Jadi, inilah tadi yang ditulis oleh kawan-kawan kita. Menyesal berarti ada rasa takut, sedih, tidak bahagia. Sedangkan setelah kita bertobat, berarti tidak lagi merasa takut kita, tidak lagi merasa sedih, kita merasa bahagia. Oke, sudah mengerti semua? Ya. Kita bagi dulu kelompok kita ya. Nah, ambil satu-satu ya. Iya, ambil ya masing-masing anak. Ambillah, ambil tak. Satu-satu. Satu ya. Berlangkah kamu ya. Cantik-cantik pula kamu. Oke. Oke, mari kita buka sama-sama serentak. Buka dulu, buka. Buka belum yang digulung. Buka. Tunjukkan sama ibu. Nomor 1. Nomor 1. Satu. Kelompok 1 di sini ya. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Pindah-pindah. Mana kelompok 1? Mana yang huruf apa? Yang nomor 1. Kelompok 1. Pindah. Nah, kawannya. Mana kelompok 1? Di sana lagi buat. Buat. Situ dulu. Buat, Riz. Ya, kebetulan bangku kita nggak muat ya. Dalam kelompok 2, pindahlah dulu nak, dirokerlah dulu. Ya, dirokerlah dulu, diroker. Ya, roker ya. Yang nggak muat tadi. Jadi roker tempatlah dulu ya nak. Ya. Roker tempat dulu. Udah duduk, udah dapat bangku masing-masing. Angkat bangkunya, angkat. Ya, angkat kalau nggak ada.
Baik. Ya, itu kan ada tadi dibagi Ibu LKS-nya. Kita ambil bahannya dari Kisah Para Rasul 9. Itu perjanjian baru ya nak ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 9a. Mulai. Ada yang nggak bawa Alkitab nak? Ada yang nggak bawa Alkitab? Oh, udah pada ibu bilang ya. Ya, yang ada punya Alkitab 2 boleh dipinjam ya nak ya, pinjam ya nak ya. Pinjam dulu ya sayang. Pinjam sama kawan-kawannya ya. Iya, pinjam. Itulah dulu kongsi-kongsi ya, kongsi-kongsi lah ya. Ya, sebelum mempelajari tadi mengisi yang bekerja siswa, itu tadi kan ada bahannya ya, karena dari Kisah Rasul 9 tadi ayat 1 sampai 9b. Dari situlah jawabannya. Kerjakan. Atau ada yang kurang memahami, atau ada yang kurang mengerti cara mengerjakannya itu? Ada ya, kerjakan, silakan kerjakan. Ada yang kurang paham nak? Paham semua? Ada yang nggak kurang mengerti, Joy? Ada. Ya, ini kan tugas kelompok. Ini tugas kelompok ya anak-anak. Jadi berarti jangan cuma satu orang yang mengerjakan ya. Namanya kelompok, berarti saling kerjasama. Ya, ini kerjasama loh, namanya kelompok. Kenapa nak? Hah? Kenapa gak gabung sama kawannya? Itu bukan kau. Karena cuma kau itu laki-laki di kelompokmu. Gak boleh. Ya? Gak boleh ya? Ya. Laki-laki sama perempuan itu sama di mata Tuhan loh. Ada yang kurang mengerti Cek? Ya, silakan kerjakan ya. Ada yang apa? Yang kurang? Satri? Udah mengerti? Lanjutlah, lanjut. Kenapa lagi dengan Nengki? Kenapa Neng? Memang Mbak si Nengki kami ini Mbak menjauh ini, sama lagi dijauhkan lagi perempuan ini. Laki-lakinya lagi dijauhkan perempuan ini. Udah ada yang siap?
dari sini aja. Depannya. Kenapa Bina ya? Kenapa nak? Bu, udah siap. Apa jawabannya? Iya, tunggu ya kawan-kawannya. Anak yang belum siap, masih ada kawan-kawannya yang belum siap. Ya, sabar ya nak. Ya, kita presentasikan nanti ke depan. Ya, tunggu ya nak. Kawannya belum siap. Ya, tunggu lah. Kawannya belum siap ya. Apa Mer? Udah siap? Udah, tunggu ya. Cepat ditulis. Dikerjakan ya nak ya. Yang belum siap ya dikerjakan ya. Yang belum siap dikerjakan. Cepat dikerjakan, kerjakan. Kenapa lagi bolak-balik dihapus, Din? Kerjakanlah, kerjakan. Kenapa? Apa? Udah siap? Jangan tidur. Periksa dulu, masih adakah yang nggak dikerjakan atau belum, masih ada yang salah? Jangan tidur ya nak. Oke, udah siap semua? Coba dulu.
dan bertobat berdasarkan pemahamanmu hari ini. Kita mau berubah dari kesalahan yang pernah kita lakukan. Yang kedua, sebelum bertemu Yesus, Saulus dikenal sebagai orang yang jahat. Yang ketiga, apa yang terjadi pada Paulus di tengah-tengah perjalanannya, tuliskan kalimat yang ditujukan Yesus kepada Saulus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? 4. Bagaimana Saulus menunjukkan pertobatannya setelah peristiwa itu dengan menerima baptisan. Tepuk tangan dulu. Oke, silakan maju. Berapa? Maksudnya masing-masing. Kelompok mana? Siapa lagi nak? Oh, kelompok berapa itu? Ya, silakan. Ya, kita dengarkan ya. Kelompok 2 katakan. Kelompok 2. Suaranya kuat, biar kedengaran kawan-kawannya. Udah didengar kawan-kawannya suaranya? Udah. Ya, kuatkan suaranya ya. Kami dari kelompok 2. Jelaskan perbedaan antara menyesal dan bertobat berdasarkan pemahamanmu hari ini. Bertobat adalah tidak mengulangi kesalahan. Menyesal adalah menyesal atas perbuatan sendiri. 2. Sebelum bertemu Yesus, Saulus dikenal sebagai orang yang bagaimana? Apa yang ia lakukan? Orang jahat. Ia menangkap orang yang berfirman kepada Allah dan membunuhnya. 3. Apa yang terjadi pada Saulus di tengah perjalanannya? Tuliskan kalimat yang diucapkan Yesus kepada Saulus. Saulus, bangun dan berdirilah. Lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Saulus, Saulus, mengapa engkau mengkhianati aku? 4. Bagaimana Saulus menunjukkan pertobatannya setelah peristiwa itu? Dengan menerima baptisan. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman. Lagi kelompok masing-masing. Siapa lagi? Kelompok mana? Kami dari kelompok 3. 1. Jelaskan perbedaan antara menyesal dan bertobat berdasarkan pemahamanmu hari ini. Menyesal adalah menyesali perbuatan-perbuatan yang jahat yang pernah kita perbuat. Sedangkan bertobat adalah perbuatan yang baik atau orang baru dan tidak berbuat jahat lagi. 2. Sebelum bertemu Yesus, Saulus dikenal sebagai orang yang bagaimana? Apa yang dia lakukan? Orang jahat yang selalu membuat hati Yesus sedih karena menyakiti murid-muridnya. 3. Apa yang terjadi pada Saulus di tengah perjalanannya? Tuliskan kalimat yang diucapkan Yesus kepada Saulus. Mengalami penglihatan yang membuatnya buta. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayai aku? 4. Bagaimana Saulus menunjukkan pertobatannya setelah peristiwa itu? Dengan menerima baptisan. Sudah siap, nak? Oke, tepuk tangan. Oke, dari kelompok mana lagi yang belum maju? Ada lagi? Ada? Ada lagi, nak? Dari kelompok berapa, nak? 5. Oh, kelompok 5 ya. Kita dengar dari kelompok 5 pastinya ya. Geser sini, nak. Geser sini. Iya, geser sini. Jangan takut sama ibu. Geser sini. Iya. Presentasi dari kelompok 5. Jelaskan perbedaan antara menyesal dan bertobat berdasarkan pemahamanmu hari ini. Bertobat adalah semacam berteman dengan baik, saling membantu, tidak bermusuhan, saling berbagi.
Sebelum Yesus bertemu Saulus, dikenal sebagai orang yang bagaimana apa yang ia lakukan, yang sangat kejam. 3. Apa yang terjadi pada Saulus di tengah perjalanannya? Tuliskan kalimat yang diucapkan Yesus kepada Saulus. Yesus menyelamatkannya. 4. Bagaimana Saulus menunjukkan pertobatan setelah peristiwa itu? Menerima baptisan. Oke, tepuk tangan. Mari ke bangkunya masing-masing. Ada lagi, Nak? Silakan. Geser sini, geser. Dekat ibu sama ibu. Kami akan mempresentasikan tentang jawaban kami. 1. Jelaskan perbedaan antara menyesal dan bertobat berdasarkan pemahamanmu hari ini. Bertobat adalah kesalahan yang disesali. 2. Sebelum bertemu Yesus, Saulus dikenal sebagai orang yang bagaimana apa yang ia lakukan, ingin membunuh orang dan murid Yesus. 3. Apa yang terjadi pada Saulus di tengah perjalanan? Tuliskan. Terlihat cahaya mengelilinginya. 4. Bagaimana Saulus menunjukkan pertobatan setelah peristiwa itu? Dengan menerima baptisan. Oke, tepuk tangan lagi. Silakan ke bangkunya masing-masing. Terima kasih. Kita buka dulu ya tentang Saulus tadi ya yang kau pelajarin. Ini adalah Saulus. Saulus adalah seorang Farisi yang sangat membenci pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Dia memasuki rumah demi rumah untuk menangkap mereka. Dan lalu mereka dibawa dan dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan adik-adik, Saulus memiliki rencana untuk meminta surat kuasa kepada insan agar dia bisa pergi ke kota Damsyik untuk menangkap lebih banyak lagi orang-orang untuk dibawa ke Yerusalem. Pergilah Saulus dan teman-temannya menuju kota Damsyik. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi Saulus. Terdengarlah suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau, Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. lalu Saulus berdiri, tapi dia tidak bisa melihat apapun. Dia menjadi buta. Teman-temannya lalu menghampiri dia dan menuntun dia masuk ke dalam kota Damsyik. Sudah 3 hari lamanya ia buta, ia tidak makan dan minum. Di kota Damsyik ada murid Tuhan Yesus yang sedang berdoa. Lalu berkatalah Tuhan kepadanya, Ananias, pergilah ke jalan lurus. Temuilah seorang yang bernama Saulus. Tumpangkanlah tanganmu supaya ia dapat melihat. Tapi Tuhan, dia kan orang yang jahat dan dia
datang ke tempat ini untuk tangkap pengikutmu. Pergilah, sebab aku sudah memilih dia untuk menjadi pemberita firman-Ku. Lalu pergilah Ananias menemui Saulus. Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus mengutus aku datang kepadamu, supaya engkau dapat melihat dan penuh Roh Kudus. Saulus sangat bersukacita. Dia lalu dibaptis. Setelah makan dan minum, dia menjadi pulih kembali. Tuhan sangat mengasihi Saulus, walaupun dia jahat pada pengikut-pengikutnya. Tuhan bahkan memilih Saulus untuk menjadi saksinya, memberitakan Injilnya. Sama seperti Tuhan memilih Saulus, Tuhan juga memilih adik-adik untuk menjadi anak-anaknya. Karena Tuhan sangat mengasihi adik-adik. Yuk adik-adik kita katakan, aku bangga dan bersyukur karena Tuhan memilih aku sebagai anaknya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kita tadi kan sudah menonton kisah Saulus. Nah, setelah kami tadi menonton videonya tadi, apalah yang kamu ambil dari sana? Nah, apa yang kamu petik hikmahnya dari video tadi? Tidak boleh berbuat jahat. Ya, kata si Satri, kita tidak boleh berbuat jahat. Apa lagi? Walaupun ada orang yang jahat kepada kita, kita harus selalu mengasihinya. Iya, walaupun ada orang yang berbuat jahat kepada kita, tetap kita mengasihinya dan mengampuninya. Ada lagi nak yang bisa kamu ambil dari kisah Saulus tadi? Ada? Setelah kamu tonton tadi videonya, apalah yang kamu lihat? Contohnya di kehidupan kita sehari-hari. Saling mengasihi. Ya, saling mengasihi. Apa lagi nak? Iya, saling menghargai. Saling menolong. Iya, ada tolong menolong. Karena kita itu adalah makhluk sosial. Apa lagi yang laki-laki di sana? Apa lagi? Berbuat baik. Ya, berbuat baik. Percaya. Jadi percaya kepada Yesus bahwa Tuhan itulah yang memberikan kita kekuatan. Tuhan itulah yang memberikan kita kesehatan. Apa lagi dari video tadi? Apa lagi tadi nak? Kan kita tadi sudah menonton bagaimana perjalanan Saulus bisa dia menjadi orang yang baik. Apa lagi yang kamu lihat dari sana tadi? Yang kamu ambil hikmahnya atau yang kamu petik? Apapun. Apa nak? Tentang kisah Saulus tadi. Apa? Tidak lagi berbuat. Iya, kata si putra, tidak lagi berbuat jahat. Boleh juga. Apa lagi? Jangan menjelekkan nama Yesus. Iya, kita itu tidak boleh menjelekkan nama Tuhan Yesus. Siapa lagi? Apa lagi? Iya, kita itu bersyukur karena masih diberikan nafas kehidupan. Sampai sekarang masih diberikan kita kesehatan.
mengganggu orang yang. Iya, semua tadi jawaban kamu itu benar, nak. Jadi di situ dalam kisah Saulus tadi berarti kita tidak boleh melawan orang tua, ya. Kita di sini harus namanya menghormati orang tua. Nah, siapa di sini yang pernah menyesal karena sudah melawan orang tua? Ya, menyesal kan? Nah, setelah kamu menyesal melawan orang tua kamu, bagaimana? Iya, tidak mengulangi lagi. Kita bertobat kan? Iya, kita tidak mengulangi lagi. Nah, apa lagi? Iya, kita lagi merasa bersalah. Jadi untuk menebus itu bagaimana? Iya, minta maaf. Apa lagi? Iya, kalau kita disuruh mau supaya tidak terjadi lagi penyesalan kan? Nah, jadi dari kisah Saulus tadi kita melihat contohnya Saulus yang tadinya seorang penjahat atau seorang yang ingin merusak pengikut-pengikut Yesus, dia bertobat, dia menyesali, bahkan dia mau dibaptis kan? Dia menjadi orang yang baik, dia menyesali, dia bahkan Tuhan, saya menyesal telah berbuat suatu yang jahat sehingga dia menjadi bertobat dan dia menjadi pengikut Yesus yang setia. Nah, di sini siapa yang mau pengikut yang setia di sini? Tunjuk tangan dulu. Yang menjadi pengikut setia Tuhan, Tuhan Yesus, tunjuk tangan. Semua? Semua? Siapa lagi di sini yang nggak mau lagi berbuat jahat sama orang tuanya? Semua? Iya. Kita di sini harus bertobat karena Tuhan pun mengatakan tidak suka sama orang-orang yang suka berbuat dosa atau berbuat jahat. Nah, itulah tadi dari kisah Saulus yang bisa kita petik, ya. Jadi kalau ada pun teman-teman kamu yang melakukan kesalahan, boleh kamu kasih saran. Tidak boleh loh melakukan itu, nanti kamu menyesal. Apabila kamu sudah terlanjur, contohnya mencuri, apalah ya kita bilang? Mencuri mangga. Ya, mencuri mangga. Kata si Putri mencuri mangga. Si Putra mencuri mangga. Berarti kita boleh menyesal dan bertobat kepada Tuhan dan minta maaf. Iya, minta maaf dan minta ampun kepada Tuhan. Apalagi yang bisa kita sebutkan kepada kawan kita yang pernah melakukan kesalahan. Bagaimana kita lagi mengarahkannya supaya bisa kembali ke jalan yang benar. Contohnya adik-adik kita. Kamu kan sebagai kakak-kakak di sini, Kak? Iya, Bu. Iya, sebagai kakak-kakak. Contohnya adik kamu melakukan kesalahan atau pernah mencuri uang orang tua kamu, mencuri uang mama dan uang bapak. Gimana? Menegurnya, Bu. Iya, berarti kita menegurnya. Supaya bagaimana, nak? Supaya dia mengulangi lagi, Bu. Iya, supaya adik kita tidak mengulanginya lagi. Tetapi kita pun sebagai kakak, jangan pula hanya adik kita yang kita tegur. Kita pun sebagai kakak harus bisa menjadi contoh dan teladan. Ya, menjadi panutan. Jadi seorang yang anak Tuhan, siapa anak Tuhan? Tunjuk tangan dulu, anak Tuhan. Siapa yang rajin sekolah minggu di sini? Berarti kita di sini semua sudah bertobat. Ada lagi di sini yang tidak bertobat? Ada lagi? Ada lagi nggak di sini yang nggak bertobat? Iya, semua kita. Ya, ayo. Tadi kan udah ibu bilang menyesal dan bisa menegur adik-adiknya yang berbuat jahat. Nah, siapalah dulu di sini yang benar-benar sudah bertobat dan menyesal? Ya, silakan dulu maju ke depan. 3 orang aja. Ya, apapun. Geser sini, nak, geser.
jadi si putra katanya mulai hari ini setelah melihat kisah Saulus tidak lagi mau mengulanginya untuk melawan opungnya. Ya, tepuk tangan dulu Pak Putra. Buat Binaya. Pulang lama main-main. Terus? Dimarahi. Ya, setengah dimarahi. Bagaimana perasaan kamu? Dimarahi karena nggak kerja, banyak kerja, jadi bisa pulang cepat lagi balik. Oh, jadi timbullah penyesalan ya? Iya. Kata si Binaya pernah pulang lama. Padahal kerjaannya sudah menumpuk di rumah. Nah, dia menjadi menyesal dan setelah itu dia tidak lagi mengulanginya. Berarti dia ada pertobatan kan? Si Binaya jadi bertobat, dia menyesal. Buat ulang apa lagi pernah kamu lakukan? Yang pernah kamu alami? Ya? Kok ada suaranya? Kedengaran nggak suara siulan? Kedengaran nggak suara siulan sampai ke belakang apa yang dipulang? Enggak ya? Apa bu? Karena disuruh ngapain piring. Anak bilang bentar mak, jadi marah mamaku. Kelakuan jadi. Iya. Jadi si Yulan katanya pernah juga katanya disuruh mamanya mencuci piring. Tahu-taunya dia melawan. Dia asik main handphone. Dia asik bermain sama kawan-kawannya. Nah, marah-marah lah mamanya merepet. Nah, setelah itu Ada penyesalan. timbullah penyesalan bagi si Yulan. Oke, tepuk tangan dulu buat ya, kamu tadi kan sudah mendengarkan apa yang menjadi penyesalan si Putra, si Binaya, si Ulan. Tahu sudah mendengar tadi? Iya. Jadi mereka tidak lagi mengulanginya. Contohnya tadi si Putra kan, opungnya menyuruh, tetapi dia melawan. Tetapi setelah dia merenung, opungnya kan udah tua, namanya opung-opung kan? Opung siapa lagi yang ada di sini? Tunjuk tangan dulu. Opung siapa yang ada di sini? Nah, bagaimana perasaan kamu apabila kamu melawan opung? Contohnya kamu di posisi si Putra tadi. Bagaimana perasaan kamu? Iya, tetaplah timbul merasa menyesal. Kita merasa bersalah. Seandainya lah ya, saya tidak melawan opungku. Seandainya lah ya, tadi langsung ku cuci piring itu. Opungku tidak marah-marah. Saya tidak membuat opungku sedih. Aduh Tuhan, minta maaf lah. Itulah yang ada tadi di benak si Putra. Jadi kita pun harus bisa seperti itu kan? Iya, apalagi yang kita di rumah opung. Ada di rumah opung nggak di sini? Tunjuk tangan dulu yang di rumah opungnya. Iya, yang di rumah opung. Tinggi-tinggi dulu, nggak usah takut. Yang di rumah opung. Iya. Jadi kalau kita di rumah opung itu ya nak, jangan ada yang melawan ya. Baik opung itu sama kita, padahal opung kita sudah dua. Nah, siapa lagi tadi? Si Ulan tadi. Mamanya menyuruh dia nyuci piring. Padahal kerjaan mamanya di ladang. Dia tidak melihat mamanya sudah capek. Dia melawan. Nah, si Ulan tadi kan mamanya udah biasa datang dari kerjaan. Tetapi tiba-tiba piringnya masih berserakan di situ, belum dicuci. Nah, orang mamanya kan mau mandi ke kamar mandi ini cerita dia kan Yulan. Disuruhnya, Yulan kemana ini piring? Cuci. Apa yang jawaban Yulan? Nanti. Setelah sampai siap mamanya si Yulan mandi, tetap piringnya masih belum dicuci, dia melawan. Nah, datanglah mama Yulan merasa sedih dan merepetlah. Timbullah di hati Yulan lagi merasa bersalah atau merasa menyesal. Nah, itu juga contohnya. Begitu juga dengan si Binaya. Ya Binaya? Iya, si Binaya juga tadi kayak gitu.
dia di rumah adalah menjaga adik-adiknya, ada juga adik-adiknya yang kecil, menyapu rumah, mencuci piring. Tahu-taunya dia asik main-main aja di luar, terlambat dia pulang. Nah, setelah dia terlambat pulang, di situ terjadilah opungnya marah, ya kan? Marahlah opungnya di sana. Nah, setelah marah terjadilah penyesalan yang ada di dalam hati si Melinda, si Binaya. Jadi oleh karena itu jangan lagi anak ya. Iya, jangan lagi kita melakukan kesalahan seperti itu. Boleh? Iya, boleh. Kan kita di sini sudah menjadi manusia yang sudah bertobat dan sudah menyesali apa yang menjadi perbuatan kita selama ini yang tidak menyenangkan kepada Tuhan. Oke? Iya. Jadi jangan lagi kita ulangi ya, nak. Ada lagi yang pernah mengalami seperti si Ulan, si Binaya? Ada lagi? Ada lagi, nak? Ada lagi? Apalagi apa, Mel? Apa yang pernah kamu alami, nak? Udah kenapa gitu ya? Katanya tunggu dulu katanya. Jadi bagaimana perasaan kamu setelah itu? Jadi bagaimana reaksi mama sama bapak waktu itu? Kamu tunggu dulu sampai jam 5. Dimarahin, apa lagi? Iya, katanya karena sudah piringnya menumpuk, kata si Melinda, dibilang orang tua si Melinda, ya udah Melinda, nggak ada piring lagi yang bersih, udah daun aja lah pakai katanya. Itu disitulah saking marahnya orang tua. Bagaimana kamu setelah mendengar itu? Menyesal, timbullah rasa penyesalan. Berarti di situ kita timbul penyesalan sampai orang tua mengatakan kepada kita, daun itulah pakai katanya. Padahal piring ada di situ, kan? Berarti itu bentuk kekecewaan orang tua kita. Padahal di sini sudah kelas 6. Semua kelas 6 di sini sudah bisa mencuci piring? Adakah di sini yang belum bisa mencuci piring? Udah, berarti semua udah bisa ya. Jadi supaya tidak terjadi lagi penyesalan buat kita masing-masing anak-anak ibu. Jadi kita lakukanlah apa yang disenangi Tuhan. Itu kan merasa kita melawan orang tua itu, atau yang melawan orang tua itu, senang nggak Tuhan itu? Senang nggak Tuhan? Tidak, Tuhan tidak merasa senang apabila kita selalu melakukan suatu kejahatan. Oleh karena itu kita di sini tetap menyesali apa yang menjadi perbuatan kita. Bertobatlah di kita sebagai ciptaan Tuhan. Oke? Nah, jadi jangan ada lagi yang melakukan itu ya, nak? Ya, Bu. Ya, kita tetap melakukan yang disukai Tuhan. Ya, oke. Ibu bagilah dulu ini bagaimana kamu merefleksikan tadi tentang bagaimana bertobat seperti yang dialami kisah Saulus. Ayo tulis dulu. Ya, tulis ya, nak ya. Oke, tulis dulu, refleksikan dulu, data dulu. Iya, tuliskan dulu tadi kayak yang ibu bilang ya. Bagaimana perasaan kamu melihat contohnya di dalam pembelajaran hari ini? Senangkah kamu? Bahagiakah? Sedihlah? Coba dulu tuliskan. Apakah ada yang merasa cemberut melihat ibu? Atau ada yang merasa senang?
sayang, bagaimana apa yang kamu dapat dari pembelajaran kita hari ini? Senangkah? Sedihkah? Ya, pembelajaran kita hari ini setelah melihat dari kisah tadi. Sudah ada yang siap? Maju 2 orang ke depan, tuliskan dulu. Bacakan. Ada? Sudah ada yang siap? Sudah ada yang siap, nak? Sudah ada yang siap? Belum? Wah, ada suaranya nggak dengar ibu? Belum. Iya. Tunggu ya. Kita tunggu. Sudah siap? Ya, maju dulu ke depan. Maju dulu Melinda, kita dengarkan dulu. Yang belum siap sambil dikerjakan ya nak ya. Yang belum siap sambil dikerjakan ya. Wah, suaramu Melinda udah agak peka ini kami ini semua. Ya nak, sini kau nak. Sekarang sama ibu. Buat suaranya. Senang karena bisa memahami perbedaan menyesal dan bertobat. Yang saya pahami, menyesal berarti menyesali perbuatan yang telah diperbuat, dan bertobat tidak mengulangi kesalahan yang telah saya perbuat. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu untuk Melinda. Satu lagi ada? Ada lagi yang mau maju nak? Buat dulu. Itu si apa? Si Benaya. Ya, bacakan dulu Bing. Bahagia, gembira, senang. Merasa senang karena Paulus mau bertobat dan dibaptis. Merasa bahagia karena dapat belajar bertobat dan menyesal. Oke, tepuk tangan. Jadi semua yang dibilang siapa, yang dibacakan si Belinda sama si Binaya itu adalah bagaimana kita melihat kisah Saulus, bagaimana kita melakukannya itu di dalam kehidupan kita sehari-hari ya nak ya. Bisa kita lakukan itu, bisa kita praktekkan. Bagaimana kita mempraktekkannya itu? Betul nggak? Ya kan nak? Ya? Iya, bagaimana kita mempraktekkannya itu tentang yang kita lihat tadi, tentang pembelajaran kita tadi. Jadi bisalah kita lakukan itu di dalam rumah ya, Mang? Ya nak? Iya. Di rumah, di lingkungan sekolah, baik itu di lingkungan masyarakat. Kita lakukanlah itu. Apa itu yang menjadi pertobatan tadi atau penyesalan. Jangan lagi kita melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Ayo, siapa yang bisa melakukan itu? Siapa yang bisa mempraktekkan itu? Ya, kita semua bisa mempraktekkan itu. Tujuh tangan ada? Bisa? Bisa. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita lanjut untuk minggu depan. Ya, kita berdoa. Buat dulu doa kita nak. Teman, mari kita berdoa. Tuhan, karena kami akan segera pulang ya Tuhan. Tuhan kami Tuhan berkatilah kami ya Tuhan dalam pelajaran hari ini Tuhan. Karena kami akan mengetahui apa yang benar dan apa yang tidak benar ya Tuhan. Karena kami akan bertobat ya Tuhan. Dan kami akan kembali dengan jalan yang benar ya Tuhan. Dan hanya ini berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin.